Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Kelompok 5 terdiri dari 5 anggota, yaitu Ahmad Imam Prihaki, Anissa Fitri Nurul Faradis, Andrea Rio Hendrawan, Aulia Adesti Azara, dan Cindy Vira Zuril. Kebetulan nama saya Ahmad Imam Prihaki. Kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan utama, yaitu stereotip, prasangka, diskriminasi, dan contoh kasus dari stereotip, prasangka, dan juga diskriminasi. Yang pertama, stereotip. Jadi apa itu stereotip? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Nah, dalam buku Baron Basecomb dikatakan, stereotip tentang kelompok adalah keyakinan dan ekspektasi yang kita miliki tentang seperti apa anggota-anggota yang ada dalam suatu kelompok. Nah, atau mungkin pengertian yang lainnya menurut saya lebih mudah dipahami, stereotip adalah generalisasi mengenai suatu kelompok sosial di mana karakteristik tertentu diberikan kepada seluruh anggota tersebut tanpa mengindahkan adanya variasi yang ada pada anggotanya. Jadi, pukul rata semuanya. Misalnya, keyakinan bahwa atau ekspektasi bahwa kalangan artis itu glamor dan hidup bermewah-mewahan semua. Padahal, mungkin ada beberapa artis yang hidupnya sederhana. Nah, dalam buku Baron Basecomb dikatakan, stereotip itu ada yang berupa keyakinan atau ekspektasi yang positif dan negatif. Ada yang benar dan juga salah, ada yang bisa diterima atau ditolak oleh anggota dari kelompok tersebut. Kita lihat tabel berikut. Tabel ini saya ambil dari buku Baron Basecomb. Nah, salah satu stereotip yang sering dibahas adalah stereotip gender. Nah, ini ada tabel cewek dan cowok ya. Kita lihat ceweknya misalnya. Di sini ada stereotip yang positif, misalnya kind, friendly, fashionable, gentle. Ada juga yang negatif, misalnya weak gitu ya. Nah, stereotip ini tuh belum tentu benar bagi seorang wanita. Misalnya, ketika saya bertemu dengan Mbak Siti. Sebelum saya bertemu Mbak Siti, saya yakin sesuai dengan stereotip itu bahwa Mbak Siti itu dia orangnya fashionable. Kemudian dia tuh cenderung menjadi follower dan juga dia tuh weak gitu ya. Nah, ternyata setelah saya ketemu Mbak Siti, saya tahu, oh, ternyata Mbak Siti itu ternyata kuat ya, nggak lemah. Kemudian Mbak Siti itu ternyata bisa jadi pemimpin yang baik ya, dan juga tapi kok Mbak Siti itu kok nggak fashionable banget ya, nah gitu. Jadi stereotip ini tuh tidak benar atau salah untuk Mbak Siti. Atau mungkin juga Mbak Siti ini bisa menerima atau menolak stereotip. Misalnya, katanya cewek itu lemah, nyatanya saya kuat, dan saya juga bisa jadi pemimpin yang baik. Kemudian kalau misalnya Mbak Siti itu menerima ya, katanya cewek itu lemah lembut dan juga fashionable. Iya sih benar, emang saya juga fashionable dan lemah lembut. Nah, itu berarti Mbak Sitinya menerima stereotip itu. Jadi ini menunjukkan bahwa stereotip itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang benar dan juga salah, ada yang diterima atau bisa juga ditolak oleh seseorang itu. Nah, kemudian sebenarnya munculnya pemikiran seperti ini sudah lumrah dalam pikiran manusia. Jadi kemunculan stereotip ini tidak terlepas dari proses sosial dan interaksi sosial. Nah, eh, pemikiran seperti ini datang dari cara manusia memproses informasi di sekitarnya. Jadi faktor pertama itu adalah lingkungan sekitarnya. Nah, kita tuh nggak sadar sejak dini itu kita ditanamkan pemikiran seperti ini. Contohnya dalam keluarga ya, ini stereotip gender. Orang tua itu berpikiran ketika bayi perempuan lahir, maka dia tuh mungkin tangisannya nggak terlalu kenceng, kemudian juga nggak pentakilan, nggak banyak tingkah gitu ya. Kalau misalnya bayi cowok yang lahir itu, wah pasti nanti tangisannya kenceng ya, terus juga dia banyak tingkah, banyak gerak itu. Nah, kemudian lanjut lagi ketika dia udah lahir, terus dia dikasih mainan. Kalau cowok dikasih tembak-tembakan atau mobil-mobilan. Kalau cewek dikasih misalnya apa bunga, boneka gitu ya. Nah, lanjut lagi ketika kita di teman sebaya. Nah, dalam teman sebaya itu mendorong kita untuk bermain sesuai dengan gender kita. Misalnya kalau laki-laki berarti diajak bermain bola gitu kan. Kalau cewek diajak bermain masak-masakan, kemudian main boneka gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngajak cewek bermain bola, kalau kita misalnya ngajak cewek bermain bola, nah itu pasti pikirannya, wah emang cewek bisa nendang bola, emang cewek kuat nendang bola. Nah, itu padahal kan tidak semua pemain bola itu cowok kan, ada juga pemain-pemain bola yang cewek. Nah, itu karena stereotip atau keyakinan kita kalau permainan bola itu ya buat cowok. Nah, gitu. Kemudian berikutnya ada media massa. Nah, contohnya televisi. Di televisi itu kerap ditayangkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak ya. Nah, dan itu kebanyakan modelnya adalah pria, contohnya tentara, polisi, kemudian CEO perusahaan gitu ya. Nah, itu yang ditampilkan adalah bapak-bapak saja.
Nah, ini dapat menimbulkan stereotip kalau misalnya tentara, polisi, CEO itu ya pekerjaannya cowok, bukan pekerjaannya cewek gitu kan. Nah, padahal ada juga pemain tentara atau juga polisi atau CEO itu yang wanita. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada faktor pengalaman. Nah, pengalaman ini dapat memperkuat atau menimbulkan stereotip yang baru. Contohnya misalnya kalau memperkuat itu ketika ada turis mau berkunjung ke Indonesia. Kan Indonesia terkenal dengan orang yang ramah-ramah. Nah, jadi turis itu ekspektasinya bahwa Indonesia itu orangnya ramah-ramah. Ketika dia datang di Indonesia, memang benar dia disambut dengan meriah, dengan ceria, dengan ramah-tamah. Akhirnya pengalaman ini membuat keyakinan dia itu tambah bahwa emang benar orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah. Padahal kan ada juga orang Indonesia yang galak itu kan, yang preman juga ada, nah macam-macam lah. Kemudian juga ini pengalaman ini dapat menimbulkan stereotip yang baru. Misalnya ketika kita itu berkunjung ke desa yang belum pernah kita kunjungi gitu ya, ke desa penari gitu. Nah, ketika kita datang di desa penari, tiba-tiba kita dicegat ya, dihadang oleh dua pemuda itu kan. Kemudian kita ditarik, semuanya dirampas harta benda kita, kemudian suruh pulang. Nah, ketika pulang itu kita yakin bahwa oh ternyata desa itu orangnya preman-preman semua ya. Jadi kalau misalnya datang ke desa itu hati-hati karena banyak premannya. Karena mungkin juga orang sana itu juga preman nggak peduli gitu kan. Padahal yang preman itu mungkin di situ cuma 2 orang dan yang lainnya itu baik-baik gitu kan. Tapi karena pengalaman itu membuat kita yakin bahwa di situ orangnya semuanya adalah preman. Nah, berikutnya ada dampak stereotip. Yang pertama dapat menimbulkan sikap diskriminatif. Jadi stereotip itu sering tanpa dasar yang jelas dan mengarah ke hal-hal yang negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, hal ini tuh sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berperilaku dan berinteraksi dengan seseorang. Jika stereotip negatif ini dibiarkan, dapat memunculkan sikap atau tindakan diskriminatif. Nah, kemudian yang kedua ada menggambarkan kondisi suatu kelompok tertentu. Menurut saya ini adalah dampak positif ya atau fungsi dari stereotip. Nah, stereotip ini tuh eh, tidak selalu benar. Artinya bahwa juga kadang-kadang dia benar. Nah, gitu kan. Jadi dengan mengetahui gambaran dari kelompok tertentu, kita bisa tahu bagaimana diri kita itu mulai bersikap ketika menghadapi orang dari kelompok tertentu yang kita mungkin belum kenal secara personal. Misalnya kita ketemu orang Madura, ketemu orang Kalimantan, ketemu orang Sumatera, itu kita tahu bagaimana cara kita bersikap agar kita tidak salah dalam bersikap, agar tidak tersinggung, itu juga bisa. Nah, mungkin ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan lanjut ke teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Anissa Fitriani Fradis akan menjelaskan mengenai strategi pemecahan masalah stereotip. Yang pertama yakni memandang suatu kelompok dari berbagai sisi dan tidak mengabaikan sisi-sisi tertentu yang merupakan suatu kelengkapan dari mereka. Jadi kita harus menyadari bahwa setiap individu terlahir dengan keunikan tersendiri sehingga tidak perlu disamakan dengan individu yang lain apalagi kelompok. Lalu yang kedua ada menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap perbedaan pada suatu kelompok. Pada hal ini sudah saatnya masyarakat lebih objektif dalam menerima sebuah stereotip yang hadir di tengah kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga yakni menanamkan rasa toleransi dalam merajut sebuah keberagaman yang dimulai sejak dini. Hal ini perlu dilakukan mengingat stereotip dapat terus-menerus dilestarikan melalui komunikasi yang berada di kalangan masyarakat dan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Lalu yang selanjutnya yakni prasangka. Pengertian prasangka. Prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu. Banyak orang yang membentuk dan memiliki prasangka karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi dan meningkatkan konsep diri atau citra diri individu. Jadi dari pengertian ini dapat dilihat bahwa prasangka adalah penilaian negatif atau ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap sebuah kelompok ataupun individu yang diwujudkan melalui sikap negatif yang biasanya terjadi karena adanya konflik atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok lain. Nah, prasangka di sini biasanya digunakan orang-orang untuk meningkatkan citra diri mereka karena dengan berprasangka dianggap sebagai motivasi persaingan dan berkompetisi sosial. Berprasangka juga dilakukan manusia karena dengan memiliki prasangka mungkin membenci seseorang yang berbeda dengan dirinya dan berperilaku dengan cara yang diskriminatif. Misalnya dengan meyakini seseorang bodoh dan berbahaya untuk meningkatkan kepercayaan diri atau untuk meningkatkan kewaspadaan diri. Lalu yang selanjutnya adalah faktor penyebab prasangka.
Yang pertama ada kategorisasi sosial sebagai dasar dari prasangka atau efek kita, us versus mereka, them. Prasangka dapat timbul karena adanya pemisahan dunia sosial di sekitar individu menjadi kita atau individu yang dalam kelompok yang sama dan mereka atau individu dalam kelompok yang berbeda. Pandangan ini terbatas apakah individu merupakan anggota kelompok lain, diistilahkan dengan outgroup, atau anggota di dalam kelompok yang sama dari diri sendiri, yaitu diistilahkan dengan in-group. Orang-orang cenderung menyanjung anggota kelompoknya sendiri daripada anggota kelompok lain. Perbedaan tersebut didasarkan pada beberapa dimensi yang mencakup ras, agama, jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan bahkan pekerjaan. Dalam hal ini, individu dalam kategori kita atau us dipandang sebagai seseorang yang disukai, sedangkan individu dalam kategori mereka atau them akan dipandang secara negatif. Orang-orang dalam kategori mereka atau them akan diasumsikan memiliki sifat-sifat yang negatif dan dipandang lebih sama daripada anggota in-group. Lalu yang kedua yakni pengalaman masa lalu atau peran dari belajar sosial. Menurut pandangan social learning, anak mempunyai sikap negatif terhadap berbagai kelompok sosial karena mereka mendengar dan meniru pandangan yang diekspresikan oleh orang tua, teman, guru, dan significant other atau lainnya. Anak-anak tersebut akan diberi reward atau dengan pujian dan persetujuan oleh orang tua, guru, dan significant other atau lainnya oleh lingkungan karena meniru pandangan tersebut. Teori social learning menyatakan bahwa setiap tindakan adalah dipelajari dan merupakan proses dari belajar. Nah, di sini prasangka dipelajari dan dikembangkan dengan cara yang sama, seperti sikap yang lain yakni melalui pengalaman langsung dan observasi. Terdapat dua aspek dari prasangka, yaitu mempertahankan perilaku berdasarkan prasangka dan menahan diri ketika berinteraksi dengan orang yang berasal dari luar kelompok kita, terutama untuk menghindari pertengkaran dan kejadian yang tidak menyenangkan dari mereka. Dan aspek yang lain, yakni norma sosial yang berupa peraturan dalam sebuah kelompok yang menyatakan tindakan atau sikap apa yang pantas untuk berperan dalam pembentukan prasangka. Hampir sebagian orang memilih untuk bertindak sesuai terhadap norma dalam kelompok mereka. Lalu yang terakhir yakni sumber kognitif dari prasangka, stereotip dan illusory correlation. Stereotip adalah kepercayaan bahwa anggota kelompok tertentu memiliki karakteristik atau sifat tertentu, sedangkan illusory correlation adalah kecenderungan individu untuk menghubungkan beberapa variabel yang sebenarnya tidak ada. Illusory correlation berkontribusi terhadap terjadinya stereotip negatif, sedangkan stereotip dan prasangka mempunyai hubungan yang sangat kuat. Prasangka dapat menimbulkan stereotip, dan sebaliknya, stereotip dapat memperkuat prasangka yang berkembang dalam kelompok sosial tertentu. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Andrea Rio Hendrawan akan menjelaskan tentang macam-macam prasangka. Prasangka tidak terbatas pada kelompok, ras, suku, melainkan juga agama, partai, dan juga bahkan lanjut usia juga diprasangkai sebagai orang yang tidak mampu lagi secara fisik dan mental. Ada beberapa jenis prasangka. Yang pertama, rasisme atau rasisme atau prasangka rasial adalah prasangka ras yang menjadi terlembagakan, yang tercermin dalam kebijakan pemerintah, sekolah, dan sebagainya, dan dilakukan oleh hadirnya struktur kekuatan sosial. Menurut Watson, prasangka rasial sebagai penilaian negatif terhadap seseorang karena orang tersebut menjadi anggota kelompok ras atau suku tertentu. Brigham juga menambahkan bahwa perbedaan agama dan nasionalisme juga termasuk dalam prasangka rasial. Contoh paling nyata untuk prasangka rasial yaitu adalah prasangka warga Amerika terhadap warga keturunan Arab. Mereka dianggap sebagai teroris yang memusuhi berbagai kepentingan Amerika di seluruh dunia. Dan yang paling terkenal adalah prasangka buruk terhadap Negro dari kulit putih. Selanjutnya, seksisme. Seksisme adalah prasangka telah terlembagakan tentang anggota dari salah satu jenis kelamin berdasarkan pada salah satu jenis kelamin. Seksisme adalah prasangka yang didasarkan pada gender. Seksisme seringkali ditujukan pada wanita, sehingga yang dimaksud di sini adalah adanya penilaian negatif pada seseorang yang disebabkan
seseorang tersebut adalah wanita. Pada masa kini, prasangka gender ini lebih pada nyata dibandingkan prasangka rasial. Wanita digambarkan sebagai orang yang lemah, butuh dilindungi, tidak punya ambisi, dan lainnya. Akibatnya, mereka lebih sering dan tepat untuk berperan dalam bidang domestik rumah tangga dan tidak di ruang publik atau bekerja. Pandangan tersebut didukung oleh norma dan adat kebiasaan yang menomorduakan anak perempuan dan menomorsatukan anak laki-laki. Prasangka ini memiliki sejarah yang panjang semenjak zaman dahulu, zaman Nabi-Nabi, hingga pada saat ini melahirkan gerakan feminisme dan anti-feminisme. Yang ketiga adalah ageisme, yaitu kecenderungan yang telah mengatakan terhadap diskriminasi berdasar pada usia, prasangka berdasar pada usia. Orang tua dikonotasikan sebagai orang yang tidak bermanfaat, menjadi beban, lemah, self-esteem rendah, pikun, dan sakit-sakitan. Munculnya stereotip dan stigma tersebut mendorongnya muncul kecenderungan pada orang tua untuk berlaku sebagaimana yang dicirikan tersebut. Jadi prasangka yang telah melekat pada mereka menuntun pikiran mereka untuk menjadi apa yang telah diprasangkakan kepada mereka. Yang terakhir adalah heteroseksualisme atau heteroseksualisme adalah keyakinan bahwa heteroseksual adalah lebih baik atau lebih natural daripada homoseksualitas. Ini adalah sistem sikap, prasangka, dan diskriminasi yang mendukung seksualitas berbeda jenis. Hal ini dapat mencakup asumsi bahwa semua orang heteroseksual atau yang berbeda jenis atraksi dan hubungan adalah norma yang hanya dan karena itu unggul. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah prasangka. Jadi ada dua strategi untuk pemecahan masalah prasangka. Yang pertama usaha preventif dan yang kedua usaha kuratif. Usaha preventif yaitu berupa suatu usaha yang mencegah agar orang atau kelompok tidak terkena prasangka, menciptakan suasana yang tenang, damai, dan jauh dari rasa terkena prasangka, menanamkan perasaan menerima orang lain meskipun ada perbedaan. Perbedaan bukan berarti bertentangan atau bermusuhan, dan untuk memperpendek jarak sosial sehingga tidak timbul prasangka. Yang kedua yaitu kuratif, usaha untuk menyembuhkan orang yang sudah terkena prasangka, usaha untuk menyadarkan prasangka adalah hal yang merugikan dan tidak ada yang bersifat positif bagi kehidupan bersama. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh media massa, terutama koran, TV, radio, dan lain-lain, serta dapat dilakukan oleh para pendidik, orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, diskriminasi. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnis, dan agama. Dapat dikatakan diskriminasi adalah bentuk tindakan atau aksi dari prasangka, prejudice in actions, yang dimana prasangka merupakan sikap. Jadi sebelumnya yaitu prasangka adalah sebuah sikap di mana kita menilai ras, etnik, latar belakang seseorang sebagai sikap, dan akhirnya menjadi sebuah tindakan atau berlaku melalui diskriminasi. Diskriminasi juga mempunyai sejarah yang panjang dan mempunyai kecenderungan untuk makin menurun. Di Amerika, sebagai contoh, pembatasan anggota kelompok tertentu untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti sekolah, museum, bioskop hampir sudah tidak terjadi. Semua orang berhak mendapatkan haknya dan tidak ada lagi diskriminasi. Sekian dari saya. Faktor penyebab diskriminasi. Yang pertama, pengaruh sosial. Prasangka dan diskriminasi bukan merupakan bawaan. Kebencian dan sikap negatif pada orang atau kelompok lain merupakan sesuatu yang dipelajarinya dari lingkungan dan merupakan hasil belajar sosial. Misalnya, anak-anak
yang masih kecil tidak pernah mempedulikan perbedaan pada individu atau kelompok. Tetapi karena pengaruh orang tua dan faktor lingkungan lainnya, seperti acara TV, majalah, koran, maupun teman dan bahkan guru, maka kemudian baru muncul sikap senang, benci, dan lainnya terhadap perbedaan tersebut. Dari situlah anak belajar berprasangka dan diskriminasi. Yang kedua, persaingan in-group dan out-group. Persaingan seringkali membuat individu mempunyai persepsi yang negatif terhadap orang atau kelompok lain dan bahkan menimbulkan konflik fisik. Persaingan selalu melahirkan minimal dua kelompok berbeda yang biasanya saling bertentangan, yaitu in-group dan out-group. Kedua posisi yang berlawanan tersebut membawa pengaruh pada pandangan dan persepsi masing-masing kelompok yang biasanya negatif. Yang ketiga, perbedaan ras, suku, agama, dan golongan. Perbedaan latar belakang individu seringkali memicu timbulnya prasangka dan stereotip yang akhirnya akan berakibat pada timbulnya diskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu. Yang keempat, faktor sejarah. Hampir semua bentuk prasangka dan diskriminasi yang sekarang masih ada merupakan produk sejarah masa lalu. Misalnya, kebencian kaum Yahudi terhadap kaum Muslim dan sebaliknya merupakan akibat apa yang terjadi di masa lalu. Prasangka dan diskriminasi terhadap kaum negro di Amerika merupakan kelanjutan dari berbagai gerakan anti-negro seperti Ku Klux Klan dan juga yang terjadi pada zaman perbudakan. Macam-macam diskriminasi. Yang pertama, rasisme. Rasisme merupakan suatu aspek pembeda secara rasial pada suatu budaya yang diterima oleh banyak orang dan mendorong kompetisi, perbedaan kekuasaan, dan perlakuan tidak semestinya terhadap anggota kelompok lain. J. Jones dalam Brigham 1991. Nah, perbedaan perlakuan ini dapat dimanifestasikan secara individual maupun melalui struktur sosial dan institusi resmi. Misalnya perbedaan dalam hukum, perbedaan sistem pendidikan, perbedaan dalam mencari pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, rasisme modern. Kuatnya perlawanan terhadap rasisme gaya lama memunculkan apa yang disebut rasisme modern. Rasisme modern diterapkan secara tidak langsung atau diskriminasi terselubung, di mana dalam penerapannya yaitu mencakup menyembunyikan prasangka terhadap orang lain di tempat umum, tetapi diam-diam mengungkapkan sifat prasangka maupun diskriminasi di tempat yang tidak diketahui orang lain. Yang ketiga, tokenisme merupakan perlakuan yang memberikan perlakuan positif yang sedikit atau kecil pada individu maupun kelompok tertentu untuk dijadikan alasan menolak memberikan perlakuan positif yang lebih besar keuntungannya. Jadi, perlakuan positif yang kecil itu digunakan sebagai alasan pembenar untuk melakukan diskriminasi pada bidang lain yang lebih besar pengaruhnya. Diskriminasi ini biasanya sering terjadi di bidang ekonomi, di mana orang dipekerjakan atau tidak dipekerjakan berdasarkan pada pertimbangan ras. Yang keempat, reverse discrimination merupakan perlakuan yang memberikan keuntungan atau perlakuan yang baik kepada target diskriminasi. Perlakuan tersebut akan menguntungkan target diskriminasi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, perlakuan tersebut akan merugikan target diskriminasi. Tujuan dari reverse discrimination adalah agar terlepas dari tuduhan melakukan diskriminasi. Contohnya adalah seorang guru melakukan apa saja untuk menempatkan siswanya yang kebetulan berasal dari kelompok minoritas pada peringkat atau level yang tinggi, padahal nilainya tidak mumpuni untuk dia dalam peringkat tersebut. Nah, adanya perlakuan itu yakni guru menempatkan siswa dalam posisi yang berisiko, karena pada akhirnya nanti akan ada pertentangan antara peningkatan peringkat secara tidak wajar dengan kemampuan nyata yang dimilikinya, sehingga akhirnya akan merugikan siswa tersebut. Strategi pemecahan masalah diskriminasi. Yang pertama, memutuskan siklus prasangka. Diskriminasi dapat terjadi karena adanya prasangka negatif terhadap kelompok atau individu tertentu.
Prasangka sebagai satu sikap bukan merupakan bawaan, tapi merupakan proses belajar dari lingkungan. Orang tua yang mempunyai prasangka terhadap kelompok tertentu akan menurunkan sikap tersebut kepada anaknya melalui proses belajar sosial. Anak yang punya sikap rasial akan menurunkan sikap tersebut pada anaknya kelak. Proses tersebut terjadi berulang-ulang membentuk suatu siklus. Siklus itu dapat diputuskan dengan menghentikan proses pembelajaran prasangka dari lingkungan pada anak. Anak harus disadarkan akan adanya perbedaan atau pluralitas dan didorong untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Kedua, kontak antara kelompok. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa diskriminasi diakibatkan karena minimnya kontak antar kelompok. Oleh karena itu, untuk mengatasi diskriminasi dapat dilakukan dengan memperkuat kontak antar kelompok. Yang ketiga, rekategorisasi atau dekategorisasi. Proses untuk meminimalkan batas-batas kelompok sehingga dapat terjadi perubahan atau pergantian anggota kelompok. Dengan begitu, individu yang dulunya dianggap outgroup dapat masuk dalam in-group. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi bias kognitif terhadap outgroup atau individu luar kelompok. Yang terakhir, program aksi afirmatif. Program yang dirancangkan untuk memberi perhatian pada kelompok orang beruntung dan minoritas sehingga akan tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Misalnya adalah pemberlakuan peraturan kuota atau jumlah minimal 30% anggota parlemen bagi perempuan adalah tindakan afirmatif dalam rangka memperdayakan mereka yang akhirnya juga akan menguntungkan seluruh rakyat. Contoh lainnya adalah yang dilakukan pada kelompok penyandang cacat untuk mendapatkan akses pendidikan dan lapangan kerja yang lebih baik. Program aksi afirmatif ini terbukti efektif untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya, saya Aulia Resti Azahra akan membahas bagian terakhir yaitu contoh kasus stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Yang pertama adalah contoh kasus stereotip. Dilansir dari New York Times, seorang wanita muda berkulit putih suatu hari sedang menuruni tangga menuju kereta bawah tanah. Ia kemudian menyadari bahwa ada seorang pria kulit hitam yang juga menuruni tangga di belakangnya. Karena tidak ada orang lain selain mereka di stasiun itu, ia mulai khawatir apabila pria tersebut akan menyerangnya. Ia berulang kali melihat ke belakang dengan tatapan was-was dan mencoba menjaga jarak agar aman darinya. Pria itu menyadari perilaku wanita berkulit putih yang sedari tadi bersikap waspada dan kemudian berkata, "Apakah Anda panik karena saya berkulit hitam? Jangan khawatir, saya tidak akan menyakitimu." Wanita itu pun merasa malu atas tindakannya yang seolah-olah menganggap bahwa pria berkulit hitam tadi berbahaya. Hal ini membuktikan bahwa di beberapa tempat, terutama di negara barat, orang berkulit hitam mendapat stereotip bahwa mereka berbahaya. Hal ini biasa disebut juga sebagai racial stereotype atau stereotip ras. Yang kedua adalah contoh kasus prasangka. Di dalam buku Social Psychology oleh Barron dan Branscombe, Sheriff Harvey Whitehead dan Sheriff pada 1961 melakukan sebuah studi mengenai prasangka. Sejumlah anak kelas menengah yang mudah beradaptasi dibawa ke sebuah kamp musim panas yang disebut Robbers Cave, yang berlokasi di pinggiran Oklahoma. Sekelompok anak laki-laki ini diajak dan dibentuk menjadi dua kelompok yang berbeda dan ditempatkan di dua kabin yang berbeda sehingga mereka tidak menyadari keberadaan kelompok lainnya. Nah, mereka ini secara cepat membangun kelekatan yang kuat di dalam satu kelompok, bahkan memberi nama bagi kelompok mereka, yaitu Rebels dan Eagles, dan membuat bendera dengan simbol kelompoknya. Kemudian, mereka diajak untuk melakukan kompetisi dan diberikan hadiah bagi pemenangnya. Selama mereka berkompetisi, ketegangan antar grup mulai meningkat. Pada awalnya hanya sebatas ejekan secara verbal, tetapi kemudian meningkat menjadi aksi. Kedua kelompok semakin menyuarakan pandangan negatif satu sama lain, sambil memuji kelompok mereka sendiri. Singkatnya, prasangka yang kuat berkembang di antara
dua kelompok ini. Yang terakhir adalah contoh kasus diskriminasi. Dilansir dari bbc.com, etnis Rohingya adalah etnis Muslim yang mendiami kota di utara bagian Rakhine sejak abad ke-7 Masehi. Namun, sejak diberlakukannya Burma Citizenship Law, etnis Rohingya tidak lagi dianggap sebagai warga negaranya oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah militer Myanmar melakukan berbagai aksi untuk mengusir etnis Rohingya, seperti tidak diberikan izin usaha, penggunaan pajak yang tinggi, dan dipekerjakan di kamp konsentrasi. Etnis ini mempertaruhkan segalanya untuk melarikan diri dari Myanmar melalui laut atau dengan berjalan kaki. Eksodus yang mereka lakukan ini dimulai pada 25 Agustus 2017 setelah militan Rohingya ARSA melancarkan serangan mematikan di lebih dari 30 pos polisi. Setidaknya 6.700 Rohingya, termasuk 730 anak di bawah usia 5 tahun, tewas dalam sebulan setelah kekerasan ini dilakukan. Amnesty International juga mengatakan bahwa militer Myanmar juga memperkosa dan melecehkan wanita dan gadis Rohingya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.